Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil karimil mannan, al-malikid dayyan, an'amana wa iyyakum li laili syahri ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil insi wal jan al-mustafa min adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani wahdi qalbi bijahi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yusma' wa 'amalin la yurfa' walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul habaib wal asatidzah asyurafa wal hadirun al-a'izza yang sama kita muliakan, para alim ulama pewaris ilmu dan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Imam besar Masjid Agung Palembang. Semoga insyaallah para alim, para ulama kita, para guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Penceramah kita Ustaz Kemas Ali Mas'ud yang sudah hadir, Solihin masih dalam perjalanan, mudah-mudahan jika tidak ada halangan sempat beliau hadir bersama kita di sini. Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili Bapak Asisten 3 Kanda Haji Kurniawan, juga Bapak Pangdam 2 Sriwijaya yang diwakili Kabid Dandan 2 Sriwijaya, Bapak Kapolda mewakili, Bapak Wali Kota Palembang diwakili oleh Kepala Bagian Kepegawaian Sekda Kota Palembang, Ketua Yayasan Masjid Agung Palembang Kanda Haji Abdul Razak beserta segenap jajarannya, ada Ketua PHBI Bapak Raden Haji Adi Rashidi dan Mahmud Badarudin, Sultan Fawaz Raja, para asatidzah, para hadirin hadirat segenap jamaah peringatan Nuzulul Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala. Malam hari ini kembali kita bertemu di dalam satu acara yang mudah-mudahan menjadi sebab menambah cinta kita kepada Al-Quran dan menjadikan sebab kita semua menjadi orang-orang yang digolongkan sebagai Ahlul Quran. Saya tidak akan berpanjang lebar karena di sini ada penceramah kondang kita Ustaz Kemas Ali. Nanti saya kira beliau yang akan lebih dalam mengupas tentang hikmah nuzulul Quran ini. Yang pertama, Al-Quran kalau kita lihat dari dasarnya bermakna bacaan yang sempurna. Al-Quran setiap kalimat di dalam bahasa Arab biasanya kalau di ujungnya menggunakan kalimat an, artinya yang sempurna. Seperti dikatakan irfan, artinya orang yang mengetahui pengetahuan yang sempurna. Syaitan, makhluk yang betul-betul jauh sempurna dari Allah Ta'ala, sejauh-jauhnya. Quran bermakna bacaan yang sempurna, diturunkan kepada manusia yang paling sempurna, al-insanul kamil, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha ketika ditanyakan bagaimana
tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Kenapa Al-Qur'an jadi bacaan sempurna? Karena memang tidak ada kitab apapun, baik yang samawi atau ardi, baik yang diturunkan oleh Allah atau diciptakan oleh manusia, semisal Al-Qur'anul Karim. Tidak ada yang lebih hebat dari Al-Qur'anul Karim. Satu-satunya kitab yang dipelajari cara membacanya, oleh anak yang paling kecil sampai orang yang paling dewasa. Belajar membaca kitab ini di seluruh penjuru dunia. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal bahasa Al-Quran itu sendiri, mereka mempelajari. Dan yang menarik, bahkan yang fasih membacanya, termasuk yang paling fasih membacanya adalah orang-orang yang bahasa ibunya, bahasa kesehariannya bukan bahasa Al-Quran. Seperti di Indonesia. Di Indonesia ini, tadi Ustaz Junaidi itu bukan orang Arab, bahasanya bahasa Palembang. Kamu ajak kamu bahasa Palembang lebih paham. Ajak kamu bahasa Arab, dikit-dikit masih paham. Banyak orang yang fasih membaca Al-Quran, bahkan menjadi juara baca Al-Quran, tapi dia sendiri tidak mengetahui atau tidak memahami bahasa tersebut. Dan ini keistimewaan Al-Quran. Hebatnya Al-Quran, dia mampu dihafal, dia mampu dibaca, dia mampu dibawakan oleh orang-orang yang bahkan tidak kenal dengan bahasa Al-Quran itu sendiri. Maka ini bacaan yang sempurna. Al-Quran menjadi sumber dari ilmu. Cara bacanya mulai diturunkan satu ilmu yang disebut dengan tajwid. Diajarkan cara bacanya dari hurufnya. Antara alif sama ain beda cara bacanya. Antara ta sama ta beda bacaannya. Antara ha sama kha sama ha beda bacaannya. Dan ketika membacanya salah, maka salah pula mana. Tidak ada kitab yang di atas permukaan bumi ini yang diajarkan cara bacanya. Kalau huruf ini ketemu huruf ini bacanya seperti ini. Kalau alif nun mati tanwin ketemu alif, bacanya ilham. Kalau ini nun mati tanwin ketemu ba, bacanya iqlam. Diatur sedemikian rupa. Kalau nanti dia jatuh, huruf ini jatuh di ujung kata, di ujung kalimat, maka dibaca mantul kol-kolah. Tidak ada kitab lain semisal Al-Quran. Sempurnanya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim kemudian membuat ilmu-ilmu turunan selanjutnya, sampai kemudian turun dengan ilmu tafsirnya, ditafsirkan dengan berbagai macam caranya, ditafsirkan dengan metodologi Al-Quran, ditafsirkan Quran dengan Quran, ditafsirkan Quran dengan hadis, ditafsirkan Quran dengan pendapat si mufassir yang menguasai ilmunya, sehingga muncul kitab-kitab tafsir yang jumlahnya berjilid-jilid. Ada tafsir sampai 200 jilid, ada tafsir sampai 150 jilid, ada tafsir yang 50 jilid, ada kitab tafsir yang 2 jilid, tafsir Jalalain, ada tafsir yang tidak punya jilid, tafsir jalan lain. Karena sekarang banyak manusia, banyak orang mau menafsirkan Al-Quran tidak merujuk lagi tafsir Jalalain, tapi tafsir jalan lain. Nah, mau lagi merujuk pada para ulama. Orang yang faham tentang ilmu Al-Quran, maka dia faham kemana dia harus menuju. Ilmu Al-Quran kemudian menurunkan ilmu-ilmu yang lain, menurunkan ilmu asbabun nuzul. Kapan turunnya ini ayat? Di mana turunnya ini ayat? Dalam kondisi apa ini ayat turun? Kepada siapa dia turun? Dalam konteks apa dia turun? Semua ini ada pada Al-Quranul Karim dan tidak ada pada kitab yang lain. Tidak ada kitab lain semisal Al-Quran. Tidak ada kitab di atas dunia ini yang kalau kita baca, cara bacanya pakai irama kan. Ustaz Junaidi, Ustaz Tarbibi itu kalau imam di depan ada iramanya. Tergantung kan kita pakai irama. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa iramanya? Ros. Paham gak ini susah? Ustaz Junaidi tadi bacanya Bayati, Sika, Nahawan, Harka, Soba, Hijaz. Ada irama. Dan ini irama cuma untuk Al-Quran atau untuk irsyad yang juga berdiri kepada Al-Quran. Iqra'ul Quran biluhunil Arab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca Al-Quran gunakan lahan Arab. Iramanya irama yang sudah disepakati. Makanya wajar kemarin dibaca pakai langgam Jawa diprotes. Yang paling protes Qori. Sudah belajar lama-lama dari dulu irama kayak gitu seperti ini, tahu-tahu mau dirubah. Kalau Padang kayak pakai irama yang lambe, Lembang pakai irama yang sangke. Kacau. Maka Al-Quran adalah satu kitab yang tidak bisa dipermainkan. Cara bacanya, irama bacanya, lahan bacanya diatur sedemikian rupa dari sejak zaman turunnya Nabi diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai sekarang ila akhir zaman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang memerintahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Nabi ngomong, "Iqra al-Quran." Bacakan kepada aku Al-Quran. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Masa saya bacakan Quran kepadamu ya Rasulullah? Padahal Quran itu turun kepadamu. Kok saya suruh bacakan di depanmu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku senang, aku cinta mendengarkan bacaan Al-Quran ketika dibacakan oleh orang selainmu." Luar biasa bagaimana Al-Quran ini mampu menghipnotis orang-orang yang hidup di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Sayyidina Umar bin Khattab yang masuk Islam berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain." Ya Allah, muliakan Islam dengan masuk Islam salah satu di antara dua Umar, Amr bin Hisham, Abu Jahal, dan Umar bin Khattab. Ternyata doa kabul untuk Sayyidina Umar bin Khattab. Doa Nabi ini kabulnya untuk Umar bin Khattab. Salah satu dari Umar yang masuk Islam tak jadi Amr bin Hisham. Abu Jahal tak masuk Islam, tetap jadi Fir'aun hadhihi ummah. Jadi Fir'aun yang zaman umatnya Nabi Muhammad, Abu Jahal. Yang masuk Islam Umar bin Khattab. Saat dia sedang mencari Nabi Muhammad, ingin membunuh Nabi Muhammad, orang-orang di sekelilingnya bicara kepada Umar, "Umar, kau cari siapa?" "Aku mau cari Muhammad, aku mau bunuh Muhammad." "Kenapa?" "Tidak usah repot-repot cari Muhammad. Tidak usah kau urusi dulu Muhammad. Kau tidak usah urusi orang lain. Kau urusi dulu kau dewek. Saudarimu perempuan sudah masuk Islam sama suaminya. Urusi dulu dia, baru urusi yang lain." Sayyidina Umar langsung menuju ke rumah saudarinya, dan sampai di sana setelah kisah yang cukup panjang, ia mendengarkan membaca lembaran-lembaran Al-Quran, dan kemudian setelah itu hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu ia menemui Nabi Muhammad, masuk Islam berkat Al-Quranul Karim. Maka itu Al-Quran ini harus betul-betul kita hidupkan, kita semarakkan, dan kita hiasi rumah-rumah kita dengan Al-Quran. Rumah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah yang dibacakan Al-Quran, para penduduk langit melihatnya seperti para penduduk bumi melihat bintang ke bintang yang ada di langit. Rumah yang dibacakan Al-Quran terlihat oleh penduduk langit seperti penduduk bumi melihat bintang ke bintang yang ada di atas langit. Kelip-kelip bercahaya karena bacaan Al-Quranul Karim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau bicara tentang Al-Quran, maka kita tidak akan habis mengupas sedikit demi sedikit Al-Quran, dan waktu kita habis, tapi Al-Quran tetap menjadi kitab yang sempurna dan kitab yang paling mulia. Kalau cerita tentang isi Al-Quranul Karim, bahkan dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau andai Quran ini Allah turunkan ke atas gunung, maka gunung itu akan tunduk,
akan merunduk karena takut kepada Allah Ta'ala. Ini juga resep kata para ulama, kalau kita kepengen aman dari musibah, ayo sama-sama kita hidupkan kembali tilawah Al-Quran. Ayo ajak anak-anak kita untuk kenal dengan Al-Quran. Ayo ajak keluarga kita untuk lebih menggiatkan interaksi dengan Al-Quran. Ayo sekarang alhamdulillah Bapak Gubernur punya program satu desa satu rumah tahfidz. Alhamdulillah ustaz-ustaz kita banyak membina program-program Al-Quran. Ini semua tentu butuh support dan dukungan. Orang-orang yang menjadi ahlul Quran, orang-orang yang menghidupkan Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, mereka adalah orang-orang terbaik menurut Nabi Muhammad SAW. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Paling bagusnya di antara kalian, yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Di akhir penghujung tausiah ini, karena tausiah panjang bukan bisa kepasan nanti, saya ingin mengajak kita semua untuk terus-menerus menggalakkan dan memberikan semangat motivasi kepada para penghafal Al-Quran, kepada anak-anak kita yang belajar Al-Quran. Saat ini yang ada di kondisi anak-anak kita, media yang luar biasa, yang siap untuk memangsa berbagai macam kehidupan mereka. Kalau dulu alhamdulillah 1 April kemarin kita dikagetkan. Kaget tahu-tahu Pak Pangdam TV hilang. Bukan TV-nya Pak Pangdam, siaran hilang. Televisi kita hilang. Kemana siaran? Nyai kita di rumahnya tidak ketemu. Cari bongkar tidak ketemu. Ternyata ada di alat Zipbox harganya 120.000. Yang jadi masalah bukan itu. Yang menjadi masalah perubahan digitalisasi siaran TV ini berpengaruh besar terhadap perkembangan pola pikir dan akhlak moral generasi muda. 3 tahun kita kena COVID, anak-anak kita belajar lewat yang namanya online. Tanpa orang tua bisa mengkontrol dan memantau apa yang ditonton oleh anaknya di handphone. Saya pernah punya pengalaman, satu anak usia 6 tahun, tahu-tahu dia bisa menggambar satu mata. Kemudian saya ketemu langsung sama anak itu di Banten. Mata itu dia lukis, di sebelah kanannya dia taruh di bawah sedikit Allah dan Muhammad. Bapaknya lagi, kebetulan bapaknya teman saya, ada ini gambar apa? Ini gambar Dajjal ayahnya. Oh, kok ada bisa kenal sama Dajjal? Iya, kebetulan waktu belajar online kemarin, ada game keluar, ada iklan game, ada klik. Terus setelah saya klik katanya, keluarlah game yang saya ikuti. Sampai kemudian terjadi peperangan antara ini Allah Muhammad sama Dajjal. Dan ternyata katanya di akhir peperangan ini Dajjal ini menang, wahai ayah. Ini anak-anak usia 6 tahun SD. Imbas belajar online yang kemarin digalakkan di Semarang, belajar online tapi tidak ada filter. Sekarang TV sudah ada dan ada digital. Anak-anak kita tidak bisa lagi kita batasi dengan handphone. Kalau dulu handphone bisa kita batasi 1 jam handphone. Sekarang pinjam handphone untuk apa? Untuk belajar online. 2 kali belajar online, 3 kali menyimak baik, daripada kau puncak itu mengaku terus, kau beli handphone. Ini handphone pada. Selesai. Dan media inilah yang sudah kita siapkan untuk berusaha anak-anak. Pertanyaannya, benteng apa yang bisa kita siapkan untuk membentengi mereka dari perputaran roda globalisasi dan modernisasi, termasuk dalam dunia media? Apa yang sudah kita siapkan? Tidak akan selamat anak kita kecuali kalau kita kembalikan mereka kepada Al-Quran. Kecuali
kalau kita ajak mereka untuk menjadi penghafal Al-Quran. Kecuali kita ajak mereka, dekatkan mereka dengan guru-guru yang mengajarkan mereka kepada Al-Quran. Kalau tidak, punya anak siap-siap, satu waktu kita akan menangis dan menyesali anak-anak tersebut. Masyaallah hadirin rahimakumullah, ini pesan terakhir. Mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai imam. Al-Quran imam kita, Al-Quran pedoman kita, Al-Quran yang akan menyatukan kita. Mohon kalau ada orang bilang umat Islam tak bisa bersatu, kalau umat Islam ini akan terpecah jadi 73 golongan. Fikih masuk surga, 72 masuk neraka. Akhirnya saling kau pelakor. Aku dari masuk surga. Ini yang menyebabkan umat Islam sampai sekarang tak maju-maju. Umat Islam saling yang nuzulul Quran masuk neraka, yang maulid Nabi masuk neraka, yang ini masuk neraka, yang tahlilan masuk neraka, yang latihan masuk neraka, yang masuk surga dia dewek. Surga itu luas, tak cukup kita dewek. Jakabari masih luas. Surga lebih luas dari langit dan bumi. Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, bukan untuk saya dan hanya bukan juga buat hanya untuk Anda, tapi untuk siapapun hamba Allah yang bertakwa. Maka jadikan momentum hari-hari seperti ini untuk mengajak saudara-saudara kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Mari sama-sama kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran, kita dekatkan diri kita dan ajak anak-anak kita untuk semakin kenal dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan nuzulul Quran ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk semakin cinta kepada Al-Quran. Mari sama-sama sebelum dilanjutkan oleh Ustaz Mas Ali, kita baca doa yang semua kita sudah hafal, namun perlu untuk sama-sama kita resapi maknanya. Allahumma rahamna bil Quran, Allahumma rahamna bil Quran, rahmati kami dengan Al-Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.